Selamat malam pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI terkesan mengabaikan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Wajar jika banyak yang menilai bahwasanya Bawaslu berpihak pada paslon tersebut. Jika ingin pemilu berjalan secara sehat, sudah seharusnya Bawaslu berlaku adil dan jangan ragu ambil tindakan terhadap siapapun yang melanggar. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Pantang Ragu Pengawas Pemilu. Bersama saya, Fitri Megantara. Pantang Ragu Pengawas Pemilu. Pemilu sebagai kenduri rakyat akan terasa hambar manakala lembaga pengawas tidak tegas dalam bertugas dan lemah dalam menjaga marwah perayaan demokrasi. Pesta 5 tahun yang seharusnya berlangsung penuh keceriaan malah menjadi momen kebangsaan nan muram, nir kualitas. Tanda-tandanya sudah mulai tampak ketika Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia abai terhadap berbagai laporan kecurangan yang diduga dilakukan oleh kelompok kontestan yang dekat dengan penguasa. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 4 laporan dugaan pelanggaran oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan ditolak oleh Bawaslu Republik Indonesia. Penolakan itu tentu mengundang tanda tanya karena berbanding terbalik dengan laporan-laporan lain. Bawaslu yang dipimpin Rahmat Baja mampu bergerak cepat menangani pelaporan terhadap calon wakil presiden Muhaimin Iskandar saat melantunkan pantun pada acara pengambilan nomor urut. Saksi yang dihadirkan hanya 1 orang yang melihat dari tayangan melalui YouTube. Bukan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa Bawaslu sedang menerapkan standar ganda. Sukar untuk tidak mendalilkan bahwa perilaku diskriminatif seperti itu hanya akan memburamkan pesta demokrasi yang seharusnya menjadi momen kebangsaan dan partisipasi aktif warga negara di mana rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan pemimpin dan arah pemerintahan. Karena itu, kita mengapresiasi somasi yang dilayangkan oleh sejumlah pengacara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yusuf. LBH Yusuf menyomasi Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, dengan tidak menindaklanjuti 4 laporan pelanggaran pemilu 2024 yang diduga dilakukan Gibran dan Zulkifli Hasan. Sejumlah kasus pelanggaran yang seharusnya dapat ditindaklanjuti nyatanya tidak berbuah tindakan. Somasi tersebut menunjukkan upaya untuk mempertahankan transparansi, integritas, dan keadilan dalam proses pemilu. Amatlah penting untuk mendorong lembaga pengawas agar bertindak konsisten dan tidak lemah dalam penindakan untuk memastikan pemilu berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jangan ragu bertindak terhadap kontestan manapun, termasuk yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Somasi ini barulah teguran awal yang jika diabaikan bisa memunculkan peringatan lebih keras dan tegas. Ketika semuanya diabaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, bukan tidak mungkin ranah hukum yang nantinya dikedepankan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam pemilu. Semua mesti setara. Ini negara hukum, negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Dengan menegakkan kesetaraan, pemilu yang jurdil dan berkualitas bisa digaransi. Pemirsa, kita akan langsung mengulasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Rara. Kita berbicara mengenai lembaga pengawas nih, Bang Elman. Ada yang mengatakan ataupun ada yang menilai lembaga pengawas di pemilu kali ini rasanya hambar. Kalau misalnya ada orang yang menilai seperti itu, apa tanggapan dari Bang Elman? Ya, pasti ada sebabnya kan. Tapi kan memang
masyarakat sekarang ini merasakan ya, banyak masyarakat ini sekarang sedang mengeluhkan peran Bawaslu. Bahkan banyak laporan-laporan masyarakat yang terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan, itu juga dibiarkan begitu saja gitu kan. Fakta-fakta ini yang membuat masyarakat hampir putus asa sebetulnya. Apakah Bawaslu ini masih bisa nggak diharapkan untuk menegakkan demokrasi, menegakkan hukum dalam penyelenggaraan pemilu ini? Jadi ini tanda tanya besar. Dan ini kalau ini tidak bisa dijawab oleh Bawaslu dalam tindakan tegas, dan ini pasti akan berakibat kepada hasil pemilu itu sendiri. Oke, nah Bang, selain kemudian tindakan tegas yang ditunggu oleh publik seperti itu agar rasanya tidak hambar seperti itu ya Bang Elman, kita juga berharap Bawaslu ini memiliki pemahaman, standar yang sama Bang. Tidak ada kemudian yang namanya standar ganda Bang. Nah itu yang diharapkan masyarakat. Sebetulnya kan gini, Bawaslu kan tahu apa arti pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka tahu. Oke. Dan walaupun masyarakat tidak persis membaca aturan-aturan, tetapi masyarakat juga punya rasa ini pasti melanggar nih. Nah, di sini yang seringkali tidak bertemu. Masyarakat menganggap ini ada pelanggaran dan memang kasat mata melanggar. Banyak contoh misalnya kan. Katakanlah misalnya seperti yang terjadi di Car Free Day misalnya kan. 10 Desember atau 3 Desember. 3 Desember 2023 kan. Bawaslu mengatakan itu, Bawaslu Jakarta Pusat mengatakan itu ada yang diduga dilanggar kan gitu kan. Bawaslu Pusat mengatakan tidak ada pelanggaran. Hari ini memang cawapres Gibran itu sudah dipanggil di Bawaslu Jakarta Pusat kan. Tapi di mata masyarakat selama ini itu ada pelanggaran. Inilah yang sebetulnya harus dijawab oleh Bawaslu secara tegas. Kalau memang tidak ada, kenapa tidak ada? Dia harus jelaskan ini tidak ada. Kalau ada, sebutkan. Itu. Jadi yang sebetulnya yang diperlukan masyarakat adalah ketegasan, ada parameter, ada standar yang baku. Jangan ketika misalnya ada paslon dianggap melanggar. Tapi ada paslon dianggap tidak melanggar. Ini standar ganda ini kan. Ini yang mestinya harus jauh dari Bawaslu. Oke, nah terkait mengenai dugaan pelanggaran pemilu di Car Free Day, kita akan dengarkan bersama Bang Elman pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ya, terima kasih sekali teman-teman media sudah berkenan untuk menunggu. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Ya, Gibran mengatakan tidak ada kegiatan partai politik. Justru pernyataan seperti ini yang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut oleh Bawaslu seperti itu ya, Bang? Ya, artinya kan pertama yang kita merasa aneh kan, peristiwa ini kan terjadi tanggal 3 Desember kan. Kenapa sampai terlalu lama? Baru 3 Januari 2024 baru pemanggilan atau yang dipanggil baru datang kan gitu. Ini juga membuat tanda tanya besar buat masyarakat. Tapi kalau kita mendengarkan jawabannya Gibran itu haknya cawapres Gibran kan. Nah, disinilah pentingnya Bawaslu untuk menjelaskan kalau memang di situ tidak ada pelanggaran, jelaskan. Jelaskan secara tegas, tidak ada pelanggaran. Buat masyarakat cukup, tidak ada pelanggaran tapi dijelaskan. Walaupun mungkin masyarakat tidak puas. Nah, di sini kita harapkan juga Bawaslu harus benar-benar jujur. Tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh rasa sungkan. Siapapun yang diduga melakukan pelanggaran, Bawaslu harus betul-betul benar-benar independen. Ini yang
dirasa masyarakat, apa iya Bawaslu masih independen? Dan terkadang juga masyarakat bertanya, apa iya berani tegas terhadap putra seorang penguasa? Ini juga membuat masyarakat juga ragu-ragu. Apakah persidangan seperti ini bisa dianggap fair atau tidak kan gitu kan? Apapun hasilnya, tentu masyarakat akan punya jawaban, Bawaslu juga punya jawaban itu. Nah, ini Bang Elman terkait masyarakat ini sampai ada kemudian yang mensomasi Bawaslu karena dinilai diskriminatif. Artinya apa? Menandakan apa Bang Elman? Tahan dulu jawaban dari Bang Elman. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita melihat sih memang selama ini kita patut pertanyakan keberpihakan atau netralitas dari Bawaslu. Sampai kemarin kan kita tahu Mas Gibran sama-sama dipanggil oleh Bawaslu tapi nggak hadir, dan kita juga kan melihat juga di laporan-laporan yang pernah dilaporkan baik itu dari paslon nomor 1 atau 03 itu pemrosesannya juga saya rasa kurang serius. Jadi kami sih ingin ke depan mendorong, Timnas Kami mendorong Bawaslu bekerja lebih keras, lebih mengedepankan pernyataan-pernyataan yang solutif, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Dan juga kami pun kan juga bisa menilai, bukan hanya tim paslon dan paslon yang menilai, tapi masyarakat bisa menilai bagaimana Bawaslu bisa bekerja secara netral, bagaimana Bawaslu bisa bekerja untuk menegakkan kerja atau kewenangannya di tataran publik. Ya, Bang Elman, memang karena kemudian ingin menunjukkan kepada publik, harus menjawab keraguan-keraguan publik, Bawaslu harus membuktikan seperti itu ya Bang ya, agar tidak ada kemudian asumsi-asumsi yang mengatakan ada keberpihakan, ketidaknetralan, standarnya ganda, seperti itu. Ya memang tugas utama dia kan sebetulnya kan penegakan. Lalu kedua juga sekaligus menepis keraguan masyarakat terhadap keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh Bawaslu. Tetapi kalau kita menilai apa yang dipertanyakan oleh Mbak Rara tadi, ada LBH Pak Yusuf ya, yang akan mensomasi Ketua Bawaslu, itu kan sebetulnya kan pertanda bahwa banyak laporan yang sudah ditujukan kepada Bawaslu, tapi tidak lanjutin. Nah itu yang ketika mereka mensomasi, itu artinya kan masyarakat itu kan marah kan. Marah karena kok laporan kita kok dianggap sepi, laporan kita kok nggak dijawab. Kan mestinya Bawaslu harus jelaskan. Laporan ini sudah kita tidak lanjutin, tetapi tidak ditemukan pelanggaran karena ini dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, hanya sekedar membantah, itu masyarakat pasti nggak diterima. Masyarakat nggak terima. Karena masyarakat juga bukan orang bodoh. Dia tahu ini pasti melanggar. Tahu masyarakat juga ini tidak ini melanggar, ini tidak melanggar. Masyarakat itu ngerti. Dan jangan juga dianggap Bawaslu itu lebih pintar pada masyarakat. Ini hati-hati loh. Jadi saya justru mengatakan ya, ketika ada masyarakat, katakanlah dalam hal ini LBH Pak Yusuf mensomasi, itu pertanda buruk sebetulnya buat Bawaslu. Pertanda buruk, dan ini hati-hati loh. Kalau ini mereka biarkan, ini juga akan berakibat buruk terhadap hasil pemilu nanti. Nah itu mengenai hal itu Bang Elman, jika dugaan pelanggaran ini terus dibiarkan, ada asumsi-asumsi negatif seperti itu, bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik, terhadap Bawaslu itu sendiri, terhadap kualitas pemilu itu sendiri, terhadap hasil nantinya dari pemilu itu sendiri? Kalau masyarakat tidak lagi percaya terhadap hasil Bawaslu, itu akan sekaligus nanti akan mencederai hasil pemilunya. Masyarakat tidak percaya lagi terhadap hasil pemilu. Jadi hasil pemilu itu tidak legitimate. Nah ini tugas tanggung jawab Bawaslu.
Itulah sebabnya negara memberikan kewenangan sebesar-besarnya, pokoknya Bawaslu itu diberi kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Tidak ada yang badan lain kecuali Bawaslu. Nah, kalau Bawaslu tidak menjalankan kepercayaan dari negara ini, terus siapa lagi yang akan menegakkan hukum? Itu kan pertanyaan. Jadi jangan membiarkan masyarakat itu menerjemahkan macam-macam. Jangan biarkan masyarakat itu membuat praduga-praduga. Jangan biarkan masyarakat itu mengatakan, ya mana mungkin bisa Bawaslu bisa menegakkan hukum, menegakkan aturan. Ya ada kuasa sih, ada anak presiden yang ikut. Ini kan padahal sebetulnya kan kita sudah sepakat, udahlah. Apakah dia anak presiden, apakah anak orang biasa, apakah itu dari manapun, sama saja. Paslon itu sebetulnya kan sama kekuatannya, sama juga di mata masyarakat, sama-sama ketiga paslon itu kan mestinya sama kan. Jangan ada perlakuan-perlakuan khusus. Nah, ini yang sekarang dirasakan masyarakat. Ada terkesan perlakuan khusus terhadap paslon tertentu. Ada kesan paslon yang sana kalau salah langsung disempritkan begitu. Itu kemudian yang menjadi asumsi standar ganda itu sendiri, Bang Elman. Bang Elman, tema kita kan malam hari ini adalah pantang ragu pengawas pemilu. Nah, menurut Anda sendiri, Bang Elman, apa yang membuat publik merasa memang ada keraguan dalam tindakan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu? Apakah kemudian tadi dikatakan ada anak seorang penguasa yang ikut dalam kontestasi politik untuk kali ini? Ya, itu yang mestinya kan keraguan itu yang mestinya harus ditepis oleh Bawaslu. Sekiranya Bawaslu itu tegas, betul-betul menindak siapapun yang melanggar, pasti orang tidak akan mencampur adukan ini anak penguasa, anak tidak penguasa, pasti tidak. Tetapi ketika masyarakat melihat ada kegamangan di Bawaslu, maka muncul dugaan-dugaan ini pasti terkait kan gitu kan. Padahal belum tentu juga enggak. Tetapi karena Bawaslu-nya tidak tegas, masyarakat patut menduga-duga. Oke, itu yang kemudian harus dibuktikan oleh Bawaslu untuk menjawab keraguan daripada publik. Betul. Seperti itu ya Bang Elman. Bang Elman, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan langsung simak polling yang dilakukan di X @metro_tv dengan pertanyaan, apakah Bawaslu sudah memperlakukan semua paslon sama tanpa perbedaan? Yang menjawab belum 91%, sementara 9% sisanya menjawab sudah. Kita akan melihat komentar dari netizen. Ada dari akun @abdulmuizmiraza yang mengatakan KPU dan Bawaslu dua sisi mata uang yang sudah diintervensi. Di komentar berikutnya datang dari akun @Benz, buat apa dibentuk Bawaslu kalau tidak netral, buang-buang anggaran saja. Komentar terakhir kita akan simak dari @Sugi Soeharso yang mengatakan, apa kata dunia kalau wasit berat sebelah. Bang Elman, ini asumsi negatif seperti dari publik ya mengenai peran dari Bawaslu itu sendiri. Anda lihat aja kan, 91% menganggap Bawaslu itu tidak, artinya ya berat sebelah lah. Ya kan, ini kan tidak bagus kan. Jadi sangat ekstrim sebetulnya kan. Ya mudah-mudahan Bawaslu nonton malam ini ya kan. Dan mereka bertanya, ya kalau memang nggak bisa netral, ya buat apa lagi kita punya Bawaslu kan gitu kan. Oke, Bang, tapi kan ini bukan pemilu kita yang pertama. Artinya kinerja Bawaslu sudah ada di pemilu-pemilu berikutnya, seperti pemilu sebelumnya seperti itu, ada 2014, 2019. Nah, ini perbandingan kualitas kinerja Bawaslu untuk pemilu kali ini dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya seperti apa, Bang Elman? Yang pasti tidak ada yang sempurna. Ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi kalau saya bandingkan dengan pemilu 2019, 2014, saya pikir jauh lebih bagus peran Bawaslu 2014-19 dibandingkan dengan sekarang ini. Dulu orang dua pemilu sebelumnya
tidak meributkan soal netralitas Bawaslu. Tidak ada keraguan masyarakat bahwa Bawaslu itu tidak netral. Itu saya pastikan itu. Paling-paling yang masyarakat keberatan kok lamban. Lebih pada kecepatan perkaranya. Iya, gitu ya. kenapa nggak langsung tindak gitu kan? Kok hukumannya nggak begitu berat gitu, itu aja. Tetapi tidak ada sedikit pun keraguan masyarakat soal netralitas. Jadi waktu itu masyarakat dianggap ya Bawaslu itu netral. Tetapi kali ini kecuali Bawaslu itu terlihat lambat, terlihat kurang tegas, masyarakat juga menganggap tidak netral. Ini anggapan. Soal benarnya kita tidak tahu, tapi ini anggapan. Anggapan inilah yang harus betul-betul ditepis oleh Bawaslu dengan apa? Dia harus tegas mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu siapapun itu. Selama Paslon tidak manapun tegas, itu. asumsi-asumsi akan terus berkembang liar seperti itu. Kalau dia tidak tegas, Anda bisa bayangkan, kalau sampai masyarakat menganggap Bawaslu tidak netral, akibatnya terhadap hasil pemilu itu pasti buruk. Hasil pemilu itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Mestinya hasil pemilu itu harus diterima dengan gegap gempita, riang gembira. Ini diterima dengan muka masam. Masuk begini. Tapi masih ada waktu agar kemudian Bawaslu bisa kemudian meningkatkan kinerjanya. Saya pikir masih ada waktu. Anggapan-anggapan Mudah-mudahan Bawaslu bisa sadar bahwa dia sedang disorot oleh masyarakat. Oke, baik. Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV